Orang yang beragama Islam pasti mengamalkan Pancasila. Kenapa? Karena isi Pancasila yang pertama, dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Pancasila yang ada 5 itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi Pancasila ini merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Pancasila ini ada inti daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Pancasila yang kita ketahui apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahu ahad, bahwa Allah Maha Esa. Berarti kita harus yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai nggak? Sesuai. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistigoni. Di dalam Suratul Zubar dikatakan bahwa kewajiban seorang manusia yang pertama adalah mengenal Tuhan. Jadi Pancasila yang pertama itu, ya, kalau kalian pahami ya, itu sesuai banget dengan ajaran Islam. Ketika kita yakin kepada Allah, iman, apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi. Iman itu apa? Meyakini dengan hati. Wal iqraru bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Ya. Kemudian apa? Wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Benar enggak? Maka kalau benar-benar percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dibuktikan dengan perbuatan. Berarti orang yang mengamalkan Pancasila, sila yang pertama, pasti dia akan mengamalkan ajaran Islam. Sebagai bukti dia iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang yang mengamalkan sila yang pertama, pasti dia akan takwa kepada Allah. Sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sila yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, ini adalah sila utama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kamu beriman kepada Allah, maka kamu harus apa? Memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Allah memerintahkan itu. Ketika kamu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Di sila yang ketiga, persatuan Indonesia, kita harus menjaga persatuan. Jadi sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima adalah bukti daripada keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Kemudian di sila yang kedua, Allah berfirman juga di dalam surat An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penegak keadilan. Di dalam sila yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Memanusiakan manusia, kita tidak boleh memperlakukan manusia dengan tidak beradab. Kita harus beradab kepada seluruh umat manusia sesuai dengan ajaran Islam. Harus punya akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk fisik seseorang, tapi Allah melihat hati mereka. Jadi kita tidak boleh diskriminasi, ya, tidak boleh rasis, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, karena bertentangan dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sila yang ketiga dikatakan bahwa persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ada di dalam Al-Quran juga. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan
menciptakan kalian semua min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk kalian semua saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan, saling mengenal, saling bersaudara, bersatu, saling menyayangi, ya, satu sama lain dari Sabang sampai Merauke, bukan saling bermusuhan. Allah perintahkan di dalam Al-Hujurat. Di dalam Al-Hujurat Allah perintahkan untuk saling mengenal, saling bersilaturahim, saling bersaudara dalam bingkai bineka tunggal ika. Kemudian yang keempat, apa sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Wa syawirhum fil amri fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Bahwa kita diperintahkan bermusyawarah di dalam asbabun nuzul ayat tersebut, bahwasannya Rasulullah SAW ketika hendak melakukan hal-hal yang penting, Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Diajarkan bermusyawarah seperti itu. Berarti sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru, memerintah, menyuruh. Innallaha ya'muru bil adli, kepada kita semua untuk berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, memberi pada kerabat dan melarang